Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Barusan kita telah melihat video di part yang ke-97, di mana di part tersebut di benua Wheatland tersiar kabar dan muncul seseorang yang menyamar sebagai Bai Xiaochun, dan dia tidak lain adalah Gongsun Wan-er yang dirasuki oleh hantu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Gaspol Bang! Orang ini tidak lain adalah Gongsun Wan-er. Dia tampak berbeda saat dia menyamar sebagai Bai Xiaochun. Tapi begitu dia menatapnya, dia mengenalinya. Itu sebagian besar karena senyumnya, caranya menjilat bibirnya, dan caranya berbicara tentang kelaparan. Besarnya semua itu mengejutkannya seperti sambaran petir. Dia tiba-tiba teringat kembali ke labirin, dan semua hal menakutkan yang tak terlukiskan yang dia lihat di sana. Hantu, pikirnya, menggigil tak terkendali. Bahkan, dia nyaris berteriak. Kembali di labirin, Gongsun Wan-er telah mengungkapkan segalanya kepadanya, membenarkan bahwa dia adalah gadis muda yang sama dari Valen Sword Abyss, yang memiliki boneka beruang kecil. Di mana Lei San? Pikirnya. Pada saat yang hampir tepat itu, sesosok muncul di belakang Gongsun Wan-er, seorang pria tinggi kekar. Namun, dia merah cerah, karena fakta bahwa dia tidak memiliki kulit di tubuhnya. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia bahkan tidak bisa merasakan sakit. Saat dia berdiri di sana di sebelah Gongsun Wan-er, dia memancarkan aura yang paling menakutkan. Dia tidak lain adalah Lei San, yang ditangkap dan dikuliti gadis itu hidup-hidup di jurang pedang jatuh. Hati Bai Xiaochun mulai berdegup kencang. Dia tahu betapa mengerikan Gongsun Wan-er, dan yakin bahwa Nyonya Merah Debu bukan tandingannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan, hanya untuk menemukan bahwa slip batu giok tidak akan berfungsi. Napasnya tersangkut di tenggorokan, dan dia mempertimbangkan apakah akan melarikan diri atau tidak. Dari apa yang bisa dia katakan, Gongsun Wan-er tidak mengenalinya, dan karena itu, pergi dan mengirim kabar kepada Raja Hantu Raksasa sepertinya merupakan rencana terbaik pada saat ini. Namun, sebelum dia bahkan bisa mulai melarikan diri, Nyonya Merah Debu menyipitkan matanya dan membuat gerakan menggenggam untuk memanggil Lotus Merah. Jadi, kamu akhirnya menunjukkan wajahmu, Bai Xiaochun. Bersiaplah untuk mati. Meskipun Nyonya Merah Debu dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Bai Xiaochun ini dari sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra, menyebabkan fluktuasi Deva untuk keluar. Kemudian dia melambaikan jarinya, dan udara berdesir saat bayangan besar jari muncul dan melesat ke Gunung Amity. Saat jari itu muncul, Lei San mendongak dan sinar brutal bisa dilihat di matanya. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia melolong, suara yang membentur langit menghancurkan bumi yang meluncur dalam serangan seperti gelombang. Kemudian dia menginjak kakinya, menyebabkan puncak ketiga Gunung Amity runtuh saat dia melesat ke udara. Suara gemuruh yang kuat bergema saat langit redup. Di tengah angin yang deras, murid-murid Nyonya Merah Debu mengerut dan dia melakukan gerakan mantra lainnya. Menyebarkan formasi. Teriaknya. Seketika, lebih dari 10.000 tentara dari Giant Ghost Legion menyebar di sekitar Gunung Amity, menciptakan formasi mantra besar-besaran. Untuk menghindari menarik perhatian, Bai Xiaochun mencoba untuk tetap dekat dengan salah satu tentara pembudidaya jiwa. Namun, pada saat itulah, ketika puncak ketiga masih runtuh ke tanah, Gongsun Wan-er lenyap. Ketika dia muncul kembali, dia tidak di dekat Nyonya Merah Debu, melainkan di samping seorang prajurit formasi inti yang memberi kekuatan pada formasi mantra. Dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa sehingga kultivator jiwa formasi inti bahkan tidak bisa bereaksi. Gongsun Wan-er menghirup, dan pembudidaya jiwa menggigil. Dalam saat-saat singkat tubuhnya layu, dan cahaya jiwa muncul dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Pada saat itu, dia tidak lebih dari mayat yang dikeringkan. Kekuatan hidupnya, jiwanya, dan segala sesuatu tentang dirinya telah diserap oleh Gongsun Wan-er. Pada saat itu, tawa menakutkan terdengar di medan perang, menyebabkan semua hati gemetar. Bai Xiaochun sudah merasa seperti orang gila karena ketakutan, dan meratap dalam hati. Adapun Nyonya Merah Debu, wajahnya jatuh saat dia melakukan gerakan mantra lain, melepaskan kekuatan Deva dalam serangan mematikan pada Gongsun Wan-er. Namun, sebelum dia bisa bergerak sangat jauh, Lei San yang kekar itu bergerak memukulnya dengan kepalan daging. Boom terdengar ketika Lei San dan Nyonya Red Dust mulai berkelahi. Adapun Lei San, dia tampak hampir tidak bisa dihancurkan, meskipun teknik magis Nyonya Merah Debu menghantamnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia terus menyerang tanpa henti. Sial, Nyonya Red Dust berkata, ekspresinya berkedip.
Tawa Gongsun Waner terus melayang di seberang medan perang saat dia terbang bolak-balik di antara para penanam jiwa, mengubah masing-masing dan setiap orang menjadi mayat yang layu. Ketika dia melakukannya, auranya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Pada titik ini, suara Gongsun Waner mulai melayang. Orang-orangmu hanya memiliki ki dan darah yang kucari, dan basis kultivasi juga. Suku liar memiliki jiwa spiritual dan fisik yang tidak lengkap. Bahkan 100 dari mereka tidak cocok dengan satu dari kalian. Ekspresi prajurit Giant Ghost Legion berkedip dengan terkejut ketika mereka menyadari bahwa pembentukan mantra mereka sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, ketika kemampuan surgawi mereka mendarat di Gongsun Waner, mereka tidak memengaruhinya atau memperlambatnya sama sekali. Tidak ada yang bisa melawan dia. Para prajurit hanya bisa menonton tanpa daya ketika rekan-rekan mereka menjadi layu dan diserap. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dalam waktu yang sangat singkat, ratusan orang telah berubah menjadi mayat kering. Yang lebih mengerikan adalah setelah menyerap begitu banyak pembudidaya jiwa, Gongsun Waner berubah. Terkekeh dengan aneh, dia tidak lagi harus berteleportasi bolak-balik, tetapi malah mengirim rambutnya terbang ke segala arah, serentak menyerang hampir 1000 orang sekaligus. Dalam sekejap mata, banyak helai rambut telah menusuk dahi para penanam jiwa, dan mulai mengisapnya sampai kering. Jeritan terdengar, tetapi segera dibungkam ketika semua orang menjadi mayat. Wajah Gongsun Waner bersinar lebih sehat dari sebelumnya, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Masih sedikit lapar, prajurit Legiun Hantu Raksasa yang tersisa tampak terkejut, dan mulai mundur, tidak mau sama sekali menghadapi makhluk ini dalam pertempuran. Bai Xiaochun ada di antara mereka, jantungnya berdebar kencang. Namun, pada saat ini, Gongsun Waner masih belum memperhatikannya. Gongsun Waner menarik rambutnya dari hampir 1000 mayat, dan kemudian mengambil nafas. Sementara itu, Nyonya Merah Debu, matanya bersinar dengan cahaya merah, melakukan gerakan mantra dua tangan, memanggil sosok yang sangat besar di belakangnya, seorang Dharma Idol yang mengenakan visage-nya. Keluar dari sini, teriaknya. Idola Dharma memancarkan udara pembunuh saat melakukan gerakan mantra, menyebabkannya bersinar dengan cahaya tanpa batas dan kemudian berubah menjadi tombak merah besar yang diluncurkan ke arah Lei San. Bahkan Lei San tidak bisa bertahan melawan tombak itu, yang menusuk langsung ke dadanya, kemudian membawanya terbang ke Gunung Amity. Beberapa saat kemudian, dia dan tombak menghantam gunung, di mana cahaya merah terang meledak bersama dengan suara gemuruh yang mengguncang-guncang di bumi. Keempat puncak gunung yang tersisa hancur, mengirimkan gelombang kejut yang mengubah hutan di sekitarnya menjadi tidak lebih dari abu. Sesaat kemudian, debu menghilang, memperlihatkan sebuah kawah besar, di bagian bawahnya terbentang Lei San, benar-benar tak bergerak, lubang seukuran kepala di dadanya. Nyonya Red Dust dibiarkan pucat dan terengah-engah setelah melepaskan kemampuan surgawi khusus ini. Namun, matanya yang seperti Phoenix bersinar dengan pembunuhan saat dia tanpa ragu menembak ke arah Gongsun Waner. Para prajurit di sekitarnya dimeriahkan saat melihat, tetapi bukan Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa Lei San tidak lebih dari boneka, dan bahwa jika dibutuhkan kemampuan surgawi yang seperti itu Nyonya Merah Debu baru saja melepaskan untuk membunuhnya, maka itu hanya menunjukkan betapa sulitnya untuk mengeluarkan Gongsun lebih buruk. Yah, mari kita lihat apa yang terjadi, pikirnya gugup. Jika Nyonya Merah Debu dapat mengambil keuntungan, mungkin aku akan melompat masuk dan membantunya. Jika tidak, maka saya akan mencoba membuatnya melarikan diri. Bai Xiaochun sudah lama mulai berpikir untuk membuat pelariannya sendiri. Namun, dia punya perasaan bahwa kecuali dia melakukannya dengan seluruh kelompok, itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan dari Gongsun Waner. Sangat mengkhawatirkan bahwa dia tidak hanya mengikutinya untuk waktu yang lama, tetapi dia juga mulai meniru dia. Jika Bai Xiaochun tidak memahami implikasi dari itu, maka dia tidak layak untuk berlatih kultivasi begitu lama. Dia sedang memancing untukku. Pikiran itu menyebabkan kulit kepalanya menggeliat keras, dan jantungnya berdegup kencang karena penyesalan. Bai Xiaochun gemetar ketakutan. Jelaslah bahwa Lei San jauh lebih kuat daripada sebelumnya, meskipun itu jelas membutuhkan biaya yang luar biasa. Namun, terlepas dari apakah dia telah terbunuh di persimpangan sekarang, satu hal yang jelas, dia sudah mati dalam pertempuran di masa lalu. Bisakah orang mati-mati lagi? Pikirnya, ketakutan ketika dia melihat mayat Lei San. Namun, Lei San tidak bergerak sama sekali, sedangkan Nyonya Merah Debu dan Gongsun Waner bertempur lebih sengit dari sebelumnya. Pada titik ini, Nyonya Merah Debu menyadari bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tangguh, dan sedang melakukan gerakan mantra dua tangan konstan untuk mengirimkan sinar cahaya merah yang tampaknya mampu memotong udara menjadi potongan-potongan. Teratai merah yang merupakan item magisnya berputar di sekelilingnya, sesekali mengirimkan ledakan kelopak bunga. Akibatnya, dia terus-menerus dikelilingi oleh kekuatan dewa yang bisa memusnahkan apapun yang disentuhnya. Namun, itu hanya sekunder. Yang paling penting adalah basis kultivasinya sendiri, yang mengirimkan tekanan yang bisa menumbuk para penanam Naschen Soul seperti gunung. Baik secara fisik maupun mental, tekanan itu akan sulit ditanggung. Sebagian besar lawan yang menghadapinya kemungkinan akan dihancurkan dalam jiwa dan raga tanpa bisa melawan.
Namun, Gongsun Wanner bukan lawan biasa. Teknik magis yang dia gunakan saat ini aneh, dia meluncurkan cincin cahaya hitam ke udara, masing-masing diisi dengan kekuatan destruktif yang tersedot pada kekuatan hidup Nyonya Merah Debu. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah kecepatan Gongsun Wanner. Dia bergerak begitu cepat dan tak terlukiskan sehingga dia tidak lebih dari sekadar kabur yang meninggalkan serangkaian bayangan di belakang. Ketika pertempuran berlangsung, semakin banyak cincin hitam mulai menumpuk di sekitar Nyonya Merah Debu. Suara gemuruh bergema tanpa henti. Jelas, basis kultivasi Gongsun Wanner tidak setingkat Deva, namun, dia sepertinya tidak merasakan tekanan sama sekali ketika melawan Nyonya Merah Debu. Yang lebih aneh adalah bahwa Bai Xiaochun hampir tidak bisa melihat idola Dharma di balik bayangan Gongsun Wanner. Idola Dharma menggambarkan seorang wanita dengan jubah hitam, cantik luar biasa, dengan tatapan jijik yang sangat sombong di matanya. Pertarungan itu sebenarnya semakin dekat dengan Bai Xiaochun, dan teknik magis yang mereka gunakan membuat daerah itu sangat berbahaya. Shockwaves meledak terus-menerus, sehingga mustahil baginya atau prajurit manapun untuk mendekat. Bai Xiaochun sebenarnya lebih baik daripada banyak prajurit lainnya. Beberapa dari mereka dipengaruhi oleh semacam gaya gravitasi yang menyedot kekuatan hidup mereka, memutihkan rambut mereka. Jika orang-orang di dekatnya mengalami masalah, maka ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan betapa buruknya keadaan untuk Nyonya Merah Debu. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya, namun, tidak punya waktu untuk berbicara. Setiap bit konsentrasinya terfokus pada pertempuran. Bai Xiaochun yang dia lawan ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia perkirakan. Dia hampir tidak tampak seperti orang yang sama yang dia lawan di masa lalu. Bahkan, meskipun dia secara fisik tampak seperti Bai Xiaochun, ketika datang ke auranya, dia tampak seperti orang yang berbeda. Dia jelas sangat berbeda dari apapun yang diingatnya. Kemampuan surgawi Nyonya Merah Debu tampaknya tidak mampu menyakitinya sama sekali. Selain itu, cincin hitam cahaya yang dikirim padanya benar-benar memengaruhi mentalnya. Dia benar-benar tidak dalam tahap Naschen Soul. Dia berpikir, terkejut. Sepanjang waktu, senyum aneh bisa terlihat di wajah Gongsun Wanner, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Dia terus menjilat bibirnya, seolah-olah dia berpikir tentang betapa nikmatnya Nyonya Merah Debu, dan betapa indahnya memakannya. Bai Xiaochun terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan mulai mundur secepat mungkin. Saat dia menyaksikan para wanita bertarung, dia menyadari bahwa Dharma idola dari sebelumnya tidak terlihat. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah melihat sesuatu. Sekarang, dia telah menyadari bahwa Nyonya Merah Debu tidak akan mampu mempertahankan pertarungan untuk waktu yang lama. Jantung berdebar kencang, ia mulai mempertimbangkan bagaimana meyakinkannya untuk melarikan diri. Namun, pada saat itulah situasinya tiba-tiba berubah. Mata Nyonya Merah Debu meletus dengan cahaya yang mematikan, dan tiba-tiba dia mundur. Sebagai tanggapan, Gongsun Wanner tersenyum, dan akan menagihnya, ketika ekspresinya tiba-tiba berkedip, dan dia mundur. Ketika dia melakukannya, dada Nyonya Merah Debu naik, dan matanya bersinar dengan cahaya gila. Tiba-tiba, fluktuasi Deva meluncur keluar darinya dengan kekuatan dan kecepatan yang eksplosif, menyatu dengan penciptaan di sekitarnya, membuatnya tampak seperti dia adalah penguasa dari semua langit dan bumi. Anda akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan, Bai Xiaochun. Teriaknya, tampaknya dipenuhi dengan tekad tiba-tiba. Dengan itu, dia melakukan gerakan mantra, menyebabkan wajahnya menjadi pucat saat setetes darah keluar dari jari telunjuknya. Darah berkilau seterang harta yang berharga, dan saat itu muncul, semua cahaya di daerah itu menjadi redup. Jelas itu bukan darah biasa. Sebenarnya, ini adalah teknik magis dari Nyonya Merah Debu, sesuatu yang menggabungkan kekuatan basis kultivasinya dan esensi hidupnya untuk membuat setetes darah ajaib. Itu bukan darah jiwa. Namun, darah ajaib ini mengandung unsur-unsur pencerahan Nyonya Merah Debu mengenai tahu besar surga dan bumi. Begitu itu muncul di tempat terbuka, itu berubah menjadi tombak merah darah. Pada pandangan pertama, jauh lebih mengejutkan bahwa tombak yang baru saja dia gunakan untuk menebas Lei San. Bahkan, itu bahkan menyebabkan ekspresi Gongsun Wanner berkedip, yang menyebabkan sedikit harapan muncul di hati Bai Xiaochun. Tanpa ragu-ragu, Nyonya Merah Debu mengangkat tombak dan kemudian meluncurkannya ke Gongsun Wanner. Boom sonik bergema saat tombak menembus udara, muncul hampir seketika tepat di depan Gongsun Wanner. Namun, Gongsun Wanner kemudian meletus menjadi kabur, menghindar ke samping sehingga tombak itu menusuk setengah ke tanah di belakangnya. Bai Xiaochun tersentak. Hanya dengan melihat tombak memenuhi dirinya dengan sensasi bahaya, dan dia hampir tidak percaya itu telah gagal mencapai sasarannya. Bahkan ketika Gongsun Wanner mundur dari tombak, Nyonya Merah Debu melayang di udara, matanya bersinar dengan cahaya merah ketika setetes darah muncul di ujung jari tengahnya. Itu adalah setetes darah ajaib. Itu segera berubah menjadi tombak kedua, yang ditembakkan dalam serangan. Kemudian darah muncul dari jari manis, jari kelingking, dan ibu jari.
Pada akhirnya, 4 tombak lagi terlempar keluar, dan meskipun Gongsun Wanner berhasil menghindari mereka semua, mereka akhirnya menusuk ke tanah dalam setengah lingkaran kasar. Mereka seperti barikade yang menyebabkan ekspresi Gongsun Wanner berkedip. Tepat ketika dia sepertinya cenderung untuk melarikan diri, tombak ke-6 muncul, dan kemudian yang ke-7 lebih banyak tombak darah ajaib terbang keluar, menusuk ke tanah di sekitar Gongsun Wanner sampai mereka membentuk lingkaran lengkap. Pada saat ini selesai, Nyonya Merah Debu terengah-engah, dan wajahnya hampir tanpa warna apapun. Menggunakan darah magis untuk memperkuat teknik seperti itu sangat menguras tenaga, dan bukan sesuatu yang bisa dia gunakan dalam pertarungan yang berlarut-larut. Namun, hasilnya mengejutkan. Gongsun Wanner jelas dalam kesulitan, dan ingin melarikan diri, tetapi begitu dia mendekati salah satu tombak, kabut hitam akan mulai bangkit darinya, hampir seolah-olah dia mulai meleleh, dan dia akan dipaksa untuk cadangan. Para prajurit Legiun Hantu Raksasa di sekitarnya dimeriahkan, dan mulai bergerak maju untuk menawarkan bantuan, Bai Xiaochun di antara mereka. Namun, saat itulah Gongsun Wanner yang terperangkap melotot ke Nyonya Merah Debu dan menjerit nyaring yang menembus pikiran semua orang yang hadir, membuat mereka kesakitan. Adapun 10 tombak mereka tiba-tiba mulai retak dan pecah. Ekspresi Nyonya Merah Debu berkedip, namun, dia tidak tampak khawatir. Mata seperti Phoenix bersinar dengan niat membunuh, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan kemudian melambaikan jari-jarinya ke arah tombak. Hancurkan dan musnahkan, katanya. Cahaya merah darah meletus dari 10 tombak saat mereka merobek tanah dan menembak ke arah Gongsun Wanner. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, mereka menikamnya, dan kemudian berputar kembali untuk serangan lain. Dari perspektif Bai Xiaochun, itu seperti sinar merah yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring berwarna darah di sekitar dan melalui Gongsun Wanner. Jelas, dia akan segera terbunuh dalam jiwa dan raga. Pada saat yang sama, teriakan Gongsun Wanner bergema di medan perang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan bagi Bai Xiaochun, dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh betapa kuatnya Nyonya Merah Debu. Jelas, dia akan memenangkan pertarungan ini, dan itu menyebabkan dia dan semua orang yang hadir menghela nafas lega. Namun, untuk beberapa alasan, Bai Xiaochun merasa semuanya terlalu kejam. Bagaimanapun, Gongsun Wanner tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitiku. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana dengan ragu-ragu, ke-10 tombak itu menembus Gongsun Wanner berulang-ulang. Darah menyembur kemana-mana, dan dia sepertinya melayang di ambang meledak sepenuhnya. Jeritannya semakin intens, dan fluktuasi yang kuat mulai bergulir darinya. Semua orang di kerumunan tampak sangat marah dengan apa yang terjadi. Mati, Bai Xiaochun. Nyonya Merah Debu menggeram melalui gigi terkatup. Kemudian dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Melakukan gerakan mantra, dia melambaikan jarinya dan mengirim 10 tombak melesat maju dengan kecepatan tinggi, ke titik di mana mereka meledak terbakar. Tombak-tombak berwarna darah menembak ke arah Gongsun Wanner, yang terlatih-tatih di ambang kehancuran, dan kemudian tiba-tiba meledak melepaskan kekuatan destruktif yang menakutkan ke arahnya. Ketika semua orang menyaksikan, tubuh Gongsun Wanner hancur berkeping-keping. Kekuatan ledakan begitu kuat sehingga bahkan Nyonya Merah Debu tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Segala sesuatu di daerah itu dihancurkan, dan semua pembudidaya jiwa Giant Ghost Legion dikirim jatuh. Banyak dari mereka bahkan batuk darah. Bai Xiaochun tidak terlalu terpengaruh, tetapi dia tidak ingin menonjol, jadi dia berteriak dengan sedih dan membuat dirinya jatuh ke belakang sebelum terhuyung-huyung untuk berhenti. Namun, jauh di matanya, ekspresi rumit bisa dilihat yang merupakan campuran kesenangan dan perhatian. Melihat ke daerah di mana Gongsun Wanner telah hancur berkeping-keping, dia bergumam, apakah dia benar-benar mati? Tidak sesederhana itu. Jantungnya berdebar dengan kecurigaan saat seruan kegembiraan muncul di sekelilingnya. Sedangkan untuk Nyonya Merah Debu, wajahnya pucat pasi, tetapi dia memaksakan senyum ke atasnya. Kemudian dia menarik napas dan hendak pergi memeriksa Bai Xiaochun yang mati, ketika tiba-tiba wajahnya jatuh, dan dia mundur. Kamu, tanpa peringatan apapun, seberkas cahaya merah darah muncul ke udara dari tempat di mana Gongsun Wanner runtuh. Itu adalah cahaya keji, disertai dengan aura mengerikan yang sepertinya berdenyut dengan kemarahan. Langit bernoda merah, membuat seluruh dunia tampak seperti samudera darah yang keji. Nyonya Merah Debu bereaksi sesaat terlambat, dan dipengaruhi oleh berkas cahaya, menyebabkannya gemetar ketika darah menyembur keluar dari mulutnya. Saat teriakan alarm memenuhi udara, mata Bai Xiaochun melebar ke titik di mana mereka tampak seperti keluar dari kepalanya. Sebelumnya, dia berpura-pura terhuyung-huyung, tetapi sekarang dia benar-benar tidak bisa berdiri. Menjerit, dia jatuh ke belakang, jantungnya berdebar kencang ketika dia mencoba untuk mendapatkan topengnya agar terlihat seperti dia sudah mati. Saat Bai Xiaochun mencoba memalsukan kematiannya, sinar cahaya merah darah mulai berkontraksi. Dalam sekejap mata, itu menjadi sosok bayangan berwarna darah berdiri tepat di tempat di mana Gongsun Wanner telah hancur berkeping-keping. Kemudian, sosok itu menerkam kultivator raksasa Legion Hantu terdekat dengan kecepatan yang jauh melampaui apapun yang telah dipamerkan sebelumnya.
Ketika cahaya menusuk melalui penanam jiwa, dia menggigil, dan rambutnya memutih. Kemudian giginya mulai rontok, keriput memenuhi kulitnya, dan sesaat kemudian, dia hanyalah mayat yang kering. Jiwa, kekuatan hidup, basis kultivasi, dan segala sesuatu yang membuatnya telah terserap oleh sosok berwarna darah, namun, itu baru permulaan. Sosok itu menjadi seberkas cahaya merah yang mulai menusuk satu persatu penanam jiwa. Setiap pembudidaya yang disentuhnya menjerit sebelum mengerut menjadi mayat. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Dalam saat-saat terpendek sosok berwarna darah yang adalah Gongsun Wanner menikam banyak pembudidaya jiwa. 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000. Sedikit lebih dari goresan merah terlihat, yang hampir seperti benang sulaman yang menusuk tak terhitung pembudidaya jiwa, tampaknya menghubungkan mereka bersama. Bai Xiaochun berbaring di tanah berpura-pura mati, tapi dia bisa melihat semuanya dengan jelas, dan kulit kepalanya terasa kesemutan sehingga terasa seperti meledak. Setiap emosi campur yang dia rasakan karena kemungkinan kematian Gongsun Wanner sebelumnya sekarang benar-benar lenyap. Dia tidak bisa melihatku. Dia tidak bisa melihat saya. Saya sudah mati. Itulah yang dia terus bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mencoba untuk mendapatkan topeng untuk menjaga fasad kematiannya. Sekarang, sudah sangat jelas bahwa Gongsun Wanner bukan seseorang yang Nyonya Merah Debu bisa lawan. Mati. Hanya beberapa orang yang tersisa dari hampir 10.000. Sisanya, terbunuh dalam sekejap. Saya katakan pada kalian semua. Anda seharusnya mendengarkan saya. Bai Xiaochun sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa menerimanya. Pemandangan Gongsun Wanner yang membunuh begitu banyak orang membuatnya gemetar ke dalam, dipenuhi dengan sensasi krisis yang mematikan hingga ia berbaring di sana berusaha tidak bergerak, berharap Gongsun Wanner tidak akan melihatnya. Mungkin itu karena topengnya, atau mungkin karena keterampilan aktingnya yang sangat baik, tetapi bagaimanapun juga, garis merah yang merupakan Gongsun Wanner tidak memperhatikannya. Dia juga tidak memperhatikan segelintir orang yang telah terluka sebelumnya dan berbaring tak bergerak di tanah. Akhirnya, garis merah cahaya melesat kembali ke udara, di mana ia membentuk kembali ke gambar Bai Xiaochun. Namun, pada titik ini, fluktuasi yang muncul bukan lagi dari tahap Naschen Sol, melainkan fluktuasi dari para deva. Langit redup, dan angin menjerit. Separuh langit sekarang berwarna magenta, dan sedang mencoba untuk mengkonsumsi separuh langit lainnya, yang berwarna merah darah. Tentu saja, seluruh langit dulunya berada dalam kendali kehendak Nyonya Merah Debu, tetapi sekarang, kendali itu sedang dirampas. Bai Xiaochun, Nyonya Red Dust menangis, gemetar nampak. Fakta bahwa pikirannya diusir dari langit dan bumi menyebabkan reaksi yang mengirim darah menyembur keluar dari mulutnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang mematikan, bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan para lelaki di bawah komandonya, dia terlalu lambat. Lebih jauh lagi, serangan yang baru saja diterimanya dari sinar merah telah benar-benar membuat ki dan darahnya tidak stabil. Dia nyaris tidak punya waktu untuk menguasai dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Ketika Bai Xiaochun mendengar Nyonya Merah Debu meneriakkan namanya sendiri, desahnya dengan getir di dalam betapa tidak adilnya dia dijadikan kambing hitam. Aku harus keluar dari sini, pikirnya, jantungnya berdebar kencang. Berbuat curang. Aku akan meningkatkan jiwaku yang baru lahir segera dan masuk ke tahap jiwa Naschen yang terlambat. Dengan begitu saya bisa menjaga kehidupan kecil saya yang miskin dari bahaya, meskipun fakta bahwa Gongsun Wanner telah muncul tidak selalu merupakan hal yang baik baginya, setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa didapat. Misalnya, jika ia meningkatkan jiwanya yang baru lahir, maka hanya sedikit orang yang akan curiga identitas aslinya. Lagi pula, mereka sudah menetapkan pandangan pada seseorang yang mereka yakini sebagai dia. Ya, tidak ada gunanya berfantasi tentang apa yang akan terjadi. Hal pertama, saya harus mencari cara untuk melarikan diri. Sayangnya, dia saat ini dikelilingi oleh mayat, yang berarti bahwa jika dia pindah, dia akan menonjol lebih dari sebelumnya. Dia hanya bisa berusaha menjaga tindakannya yang sudah mati, dan berharap semuanya akan segera berakhir. Begitu Gongsun Wanner pergi, dia mungkin akan bisa melarikan diri. Atau mungkin beberapa keadaan lain akan muncul yang akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan saat Bai Xiaochun kesal dengan kecemasannya, Gongsun Wanner mendongak dan tersenyum lebar pada Nyonya Merah Debu yang menggigil. Terima kasih yang dalam. Saya akhirnya merasa agak kenyang. Jika saya makan beberapa dari Anda maka saya akhirnya akan kenyang. Dengan itu, dia kabur ke arah Nyonya Merah Debu. Dia tidak bergerak secepat dia ketika dia adalah garis cahaya merah, tapi dia masih bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Ketika dia mendekat, Nyonya Merah Debu melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan lotus merahnya berputar di sekelilingnya. Namun, hanya gelombang tangan Gongsun Wanner yang menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut Nyonya Merah Debu, dan dia didorong mundur beberapa puluh meter ke belakang. Anda telah kehilangan banyak darah, kata Gongsun Wanner. Itu tidak baik. Jika saya makan Anda sekarang, Anda tidak akan terasa enak. Saat suara Gongsun Wanner melayang menakutkan di medan perang, Bai Xiaochun berbaring di sana memandangnya dari sudut matanya, hatinya mencengkeram kedinginan.
Nyonya Merah Debu sama sekali bukan tandingan Gongsun Waner. Boom berdering satu demi satu saat dia didorong ke belakang lagi dan lagi, darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus sampai dia dalam kondisi yang sangat buruk. Benda ajaib yang merupakan lotus merahnya hancur oleh Gongsun Waner, dan akhirnya berubah menjadi abu. Nyonya Redda sekarang berwajah pucat dan terhuyung-huyung. Pada saat ini, sepertinya dia ingin melarikan diri, namun jelas bahwa Gongsun Waner begitu cepat sehingga melarikan diri tidak mungkin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk Baisyochun malam ini hanya mengupload 2 episode. Untuk part yang selanjutnya akan dilanjutkan esok hari. Selamat beristirahat. Goodbye.